Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat-Nya lah kita masih sempat hadir di tempat yang penuh dengan berkah ini. Nah, adapun pada kesempatan kali ini kelompok saya akan memaparkan materi tentang pembelajaran membaca Al-Quran dan Hadis. Untuk menghabiskan waktu, saya persilakan kepada materi pertama untuk memaparkan materi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Baik, saya akan memaparkan materi mengenai pengertian pembelajaran Quran Hadis. Pembelajaran Al-Quran Hadis adalah bagian dari upaya untuk mempersiapkan sejak dini agar dapat memahami, terampil melaksanakan dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran dan Al-Hadis melalui kegiatan pendidikan. Dalam pembelajaran Al-Quran Hadis, pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan, yang pertama itu pendekatan tujuan. Pendekatan ini digunakan karena didasari oleh pemikiran bahwa setiap kegiatan belajar mengajar yang harus ditetapkan terlebih dahulu adalah tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua adalah pendekatan struktural. Pendekatan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa Al-Quran Hadis dinarasikan bahwa dalam bahasa Arab yang memiliki kaidah, norma, dan aturan sendiri, khususnya dalam membaca dan menulisnya. Atas dasar itu, maka pembelajaran Quran Hadis menekankan pada penguasaan kaidah pembacaan dan penulisan Al-Quran Hadis dalam bahasa Arab. Lebih khususnya lagi, Al-Quran memiliki ilmu tersendiri tentang kaidah membacanya yang disebut dengan ilmu tajwid. Baik, saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah tadi pemaparan dari pemateri pertama. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua untuk memaparkan materi ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, saya akan melanjutkan materi saya, yaitu prinsip-prinsip pembelajaran membaca Al-Quran dan Hadis. Adapun yang perlu diperhatikan bahwa di dalam membaca ayat-ayat Al-Quran itu ada prinsip-prinsipnya atau tata cara seperti ukuran lambat dan cepat dalam membaca Al-Quran. Seperti pendapat Hariri dalam bukunya, tata cara atau ukuran lambat dan cepatnya dalam membaca Al-Quran yang disahkan oleh Rasulullah, begitu juga yang diberlakukan di kalangan pada para ahlul qurra wal ada 4, yaitu yang pertama tahqiq, yaitu membaca Al-Quran dengan menempatkan hak-hak huruf yang sesungguhnya, yaitu menempatkan makhrajul huruf, sifat-sifat huruf, makrosor, dan hukum-hukum bacaan yang telah ditetapkan oleh ulama qurra. Metode ini baik sekali untuk kalangan pemula. Kemudian tartil, di mana membaca Al-Quran dengan pelan-pelan dan tanpa tergesa-gesa dengan memperhatikan makhrajul huruf, sifat-sifat huruf, hukum-hukum bacaan, sehingga suara bacaan menjadi jelas. Bacaan tartil belum tentu tahqiq, akan tetapi tahqiq sudah pasti tartil. Kemudian yang ketiga itu tadwir, di mana membaca Al-Quran antara bacaan yang cepat dengan bacaan yang pelan sedang. Kemudian yang terakhir ada di mana membaca Al-Quran dengan sangat cepat sehingga seakan-akan tidak jelas dalam suaranya. Adapun prinsip pembacaan hadis, yang pertama prinsip konfirmatif, yaitu mengkonfirmasi makna hadis dengan petunjuk Al-Quran, mengingat sumber prinsip hadis adalah Al-Quran dan hadis adalah bayan bagi Al-Quran. Kemudian yang kedua prinsip tematis komprehensif, di mana teks-teks hadis dipahami sebagai kesatuan yang integral, sehingga dalam pemaknaannya harus dipertimbangkan hadis lain yang relevan guna pencarian makna yang komprehensif. Kemudian yang terakhir itu prinsip
history, di mana memahami latar belakang sosiologi masyarakat Arab secara umum maupun situasi-situasi khusus yang melatar belakangi munculnya hadis Nabi, termasuk di dalam kapasitas dan fungsi Rasulullah ketika menyampaikan sabdanya. Itulah pemaparan materi dari saya berikan ke moderator. Ya, itulah tadi pemaparan materi dari pemateri kedua. Selanjutnya pemateri ketiga itu saya sendiri. Saya akan membahas tentang tahap membaca dan Al-Quran dan hadis. Yang pertama itu mengenal huruf hijaiyah, pengenalan 28 huruf dalam Al-Quran, belajar mengucapkan dan bentuk huruf. Selanjutnya mempelajari tajwid dan tartil. Nah, hukum-hukum tajwid seperti idgham, ikhfa, izhar, dan iqlab. Selanjutnya tartil, yaitu membaca dengan perlahan dan benar, membaca dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, memperhatikan setiap huruf dan tanda baca. Selanjutnya tahap membaca hadis, mengenal pengertian hadis. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pembagian hadis. Hadis dibagi menjadi 3, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Selanjutnya mempelajari ilmu mutsalah hadis. Mutsalah hadis ini memahami istilah-istilah dalam ilmu hadis seperti sanad, matan, dan rawi. Penting untuk menilai keaslian dan kevaliditas hadis, karena hadis biasanya ada yang palsu dan ada yang tidak palsu. Selanjutnya membaca kitab-kitab hadis. Kitab-kitab hadis utama itu terdiri dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Menggunakan kitab hadis untuk referensi dan penelitian. Yang terakhir, menghafal hadis dan mengamalkannya. Menghafal hadis pendek untuk amal sehari-hari. Memahami konteks dan aplikasi hadis. Mengaplikasikan ajaran dan nasihat dari hadis. Sebagaimana itu menggunakan hadis sebagai panduan dalam berperilaku dan beribadah. Nah, itulah tadi materi dari saya sekaligus pemateri terakhir. Jadi itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.